Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizky sangat terkejut saat melihat foto dan video yang ada di ponsel temannya, yaitu Rudy. Di mana di foto maupun video tersebut tidak tampak Rafa di dalamnya. Padahal waktu itu Rafa sedang bersamanya, maka untuk memastikan kebenarannya, Rizky akan melihat CCTV yang ada di sekolah taman kanak-kanak tersebut. Keesokan harinya Nenek Jamilah berbicara kepada Lili bahwa kemarin ia diganggu kembali oleh para preman. Dan pagi ini, Nenek Jamilah minta kepada Lili agar Rafa ikut dengannya dan meminta Rafa untuk nakuti preman tersebut. Dan Lili pun meminta kepada Rafa untuk sementara tidak pergi ke sekolah. Lili meminta Rafa untuk ikut dengan Nenek Jamilah ke pasar dan menakut-nakuti kembali preman tersebut agar tidak mengganggu. Lagi Nenek Jamilah dan Rafa pun menyetujuinya. Akhirnya pagi itu juga Rafa tidak pergi ke sekolah. Ia ikut Nenek Jamilah ke pasar untuk membuat para preman yang mengganggu Nenek Jamilah kapok dan tidak akan lagi muncul di hadapan Nenek Jamilah. Saat dalam perjalanan, Nenek Jamilah tersenyum bahagia. Meskipun tidak bisa melihat keberadaan Rafa, namun Nenek Jamilah berbicara tentang Rafa karena Nenek Jamilah yakin Rafa berada di dekatnya. Sedangkan di tempat lain, Rizky melihat sekolah taman kanak-kanak yang biasa didatangi Rafa. Ia tak melihat keberadaan Rafa, sedangkan Rudy mendatangi Rizky dan bertanya, apa Rizky menunggu kedatangan bocah kecil kemarin? Rizky pun menganggukkan kepalanya. Rudy bertanya kembali kepada Rizky, bukankah kamu memiliki indera keenam? Dan apakah mungkin bocah kecil itu hantu? Karena yang bisa melihat bocah kecil itu hanya kamu. Rizky pun menjawab, bocah kecil itu tidak mungkin hantu karena kakinya bisa menginjak tanah. Yang bisa menginjak tanah adalah manusia. Dan Rizky yakin bahwa Rafa bukanlah hantu, melainkan manusia. Rudy pun memberi pendapat agar Rizky melihat CCTV yang ada di sekolah taman kanak-kanak tersebut. Apakah CCTV di sekolah tersebut hasilnya sama dengan video yang ada di ponselnya? Rizky pun menganggukkan kepalanya. Rizky pun menuju perosotan yang biasa dimainkan Rafa. Di sana ia menunggu jam istirahat, karena ia akan menanyakan keberadaan Rafa pada guru Rafa. Sekalian, Rizky akan minta izin kepada guru Rafa untuk melihat CCTV yang ada di sekolah tersebut. Sebelum jam istirahat berlangsung, Rizky mengintip di kelas yang biasa dimasukin Rafa. Rizky berniat mencari keberadaan Rafa di kelas tersebut. Dan pada saat Rizky mengintip, bu guru yang ada di dalam kelas tersebut melihat keberadaan Rizky yang lagi mengintip. Akhirnya, bu guru tersebut menghampiri Rizky dan menanyakan, apakah Tuan ada keperluan? Rizky pun menjawab bahwa ia sedang mencari keberadaan Rafa. Mendengar jawaban Rizky, bu guru tersebut mengangkat kedua alisnya dan bertanya kepada Rizky, "Sayopokah Rafa?" Rizky pun menjawab bahwa Rafa adalah salah satu murid dari bu guru. Bu guru tersebut pun mengatakan bahwa dia tidak punya murid bernama Rafa. Rizky pun terkejut dan ia mengatakan bahwa dirinya 2 hari ini selalu berbicara dengan Rafa, tapi guru tersebut kembali mengatakan bahwa muridnya tidak ada yang bernama Rafa. Bu guru itu pun mengatakan kepada Rizky bahwa ia boleh masuk ke dalam kelas dan mencari keberadaan murid yang ia cari. Rizky pun masuk ke dalam kelas tersebut dan melihat satu persatu murid yang ada di dalam kelas tersebut. Dan benar saja ia tidak menemukan keberadaan Rafa di kelas tersebut. Namun Rizky mengatakan, mungkin saja hari ini Rafa tidak masuk sekolah. Mendengar ucapan Rizky, bu guru tersebut mengatakan bahwa muridnya hari ini masuk sekolah semua. Bahkan guru tersebut menunjuk ke semua bangku, bahwa bangku di kelas tersebut terisi penuh, yang artinya semua murid masuk sekolah. Semua. Rizky pun terkejut. Akhirnya Rizky pun minta izin untuk dirinya melihat CCTV, dan bu guru tersebut pun memberikannya izin. Dan waktu jam istirahat, Rizky dan bu guru tersebut pun melihat CCTV secara bersamaan di laptop kantor. Dan Rizky pun terkejut bahwa di CCTV tersebut tidak tampak keberadaan Rafa. Yang ia lihat hanya dirinya seorang diri. Setelah melihat CCTV tersebut, Rizky pun undur diri. Tidak lupa pula, ia meminta maaf kepada guru tersebut karena membuat repot, dan Rizky pun berterima kasih kepada bu guru tersebut karena diizinkan melihat CCTV tersebut. Setelah itu Rizky menuju ke mobilnya dan memutuskan untuk pergi ke pasar dan mencari keberadaan Rafa. Dan Rizky juga ingin tahu sebenarnya
Rafa itu siapa? Jika manusia, kenapa hanya dia yang bisa melihat? Tapi jika hantu, kenapa dia bisa menginjakkan tanah? Karena penasarannya tinggi, Rizky pun melajukan mobilnya dengan kencang, agar dirinya bisa cepat sampai di pasar. Sesampainya di pasar, Rizky tidak langsung turun dari mobilnya. Di dalam mobilnya ia melihat Rafa, sedang duduk di samping neneknya. Rizky merasa Rafa adalah anak manusia seperti anak yang lainnya. Dan Rizky pun hendak turun dari mobilnya. Namun sebelum itu, Rizky melihat dua orang laki-laki bertubuh besar, mendekati Rafa dan neneknya. Rizky pun melihat kedua pria bertubuh besar tersebut menggebrak meja nenek Rafa, dan Rizky juga melihat preman tersebut membentak dan berkata kasar kepada nenek Rafa. Rizky segera membuka pintu mobilnya dan segera turun untuk membantu Rafa dan neneknya. Namun Rizky mengurungkan niatnya. Ia menutup kembali pintu mobilnya dikala Rizky melihat Rafa berubah wujud menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Rizky pun terkejut dengan perubahan Rafa, apalagi ia melihat Rafa sedang meloncat ke bahu preman tersebut dan Rafa menjambak serta menggigit kedua preman tersebut secara bergantian hingga berdarah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita selanjutnya di YouTube Rizafira, channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.